Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian dimanapun saya berada. Alhamdulillah pagi-pagi hari seperti ini, di hari Jumat berkah seperti ini, lagi berkumpul untuk merumuskan riset ya tentang manajemen zakat dan wakaf dan hukum syariah. Ini lagi bersama dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Jakarta. Ada Pak Kafrodi, manajemen zakat wakaf. Assalamualaikum Pak Kafrodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmatul Fadil. Nah, gimana Pak Rahmatul Fadil perkembangan manajemen zakat wakaf kita di hari ini? Alhamdulillah perkembangannya menggembirakan ya. Walaupun kita masih ada PR ya, mudah-mudahan ya melalui informasi yang kita sampaikan ini bisa tersebar lebih luas lagi. Kita sekarang sedang penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi yang jelas semua kita tahu potensi manajemen zakat dan wakaf ini sangat besar, tetapi pemahaman masyarakat kita untuk mempelajari tentang ilmu di manajemen zakat dan wakaf ini masih minim. Jadi mudah-mudahan peminatannya semakin meningkat dan pasti kita semua perlu untuk terlibat mengkampanyekan zakat wakaf, menyebarkan informasi ini. Wah, makasih. Pokoknya kuliah di IKI Jakarta saja. Setuju ya. Pokoknya zakat wakaf. Apalagi di IKI sudah punya kerjasama dengan Basnas, BWI, berbagai macam. Makasih Pak Prodi. Di sampingnya ada Pak paling keren banget Pak Safat ya. Jadi ini pakar medley, riset dan berbagai macamnya. Assalamualaikum Pak Safat. Waalaikumsalam. Oh, sekarang menjadi staf ahli di Kementerian Tenaga ahli di Kementerian Kemenko Perekonomian. Wah, tuh tambah satu lagi tuh dosen tenaga ahli, pokoknya luar biasa. Nah, Pak Safaan, apa perkembangan terakhir tentang riset-riset yang berkaitan tentang ekonomi syariah terutama di Indonesia? Apa yang menarik tadi? Ya baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin ini ya, kalau kita tarik riset tentang manajemen zakat wakaf, zakat wakaf ini memang menjadi sesuatu yang penting karena menjadi bagian dari ekosistem keuangan dan tentunya ekonomi syariah di Indonesia. Jadi tanpa adanya manajemen zakat dan wakaf kita tidak bisa membangun ekosistem yang menyeluruh ya, yang komprehensif. Nah, mengapa ini dibutuhkan? Karena memang dari manajemen zakat dan wakaf itu diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Karena kita harapkan mustahik ini bisa naik kelas menjadi muzaki dan tentunya setelah naik kelas ini akan semakin mengembangkan ekonomi syariah ke depannya. Jadi masih banyak memang yang akan kita benahi ya dalam penelitian manajemen terutama tentang zakat dan wakaf ini, bagaimana untuk memaksimalkan potensinya, kemudian bagaimana untuk mengintegrasikan pencatatan atau sistemnya ya, agar nantinya tujuan dari zakat dan wakaf itu untuk mengentaskan kemiskinan bisa tercapai. Wah, keren. Artinya memang lembaga keuangan syariah sosial ini memang lagi tren ya di tengah pandemi COVID hari ini. Betul. Makasih. Nah, Pak Mulfi, Ustadz Mulfi, Kiai Mulfi saya panggil selalu beliau ini. Apa Kiai yang menarik dari perkembangan ekonomi syariah, terutama konsep di bidang fikih muamalah dan berbagai macam? Apa Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam ekonomi syariah ada lembaga keuangan syariah yang memang secara zahir profit oriented. Lembaga seperti perbankan syariah, asuransi syariah itu dia mengejar keuntungan. Selama ini banyak masyarakat yang melihat syariah hanya di situnya saja. Padahal syariah tidak ekonomi syariah tidak lengkap kalau tanpa adanya lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat dan Badan Wakaf. Ya, jadi potensi dari dua lembaga ini masih sangat besar untuk mendukung ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu melahirkan nazir yang kompeten, melahirkan amil yang kompeten itu menjadi tugas kita bersama. Alhamdulillah IIKI Jakarta sudah menjadi motor untuk itu. Bergabung di IIKI Jakarta. Keren, sponsornya keren banget nih, kira-kira gitu ya. Nah, makasih Pak Ustadz Pak Kiai. Nah, ada Bu Hairunisa. Assalamualaikum Bu Hairunisa, apa kabar? Sehat ya? Nah, apa kira-kira Bu nih dari perkembangan ekonomi syariah lagi keren ya sini Bu? Apa kira-kira yang menarik Bu Hairunisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Di sini sebenarnya walaupun saya tugasnya di Fakultas Zakat dan Wakaf, namun saya pakaiannya di bidang usul fikih dan tafsir ayat ekonomi. Karena di sini bagi Fakultas Zakat dan Wakaf mungkin peran saya yang sedikit ini adalah sebagai dasar bagi mahasiswi IIKI dalam mendalami dan memahami bagaimana teori dari zakat dan wakaf, kemudian bagaimana juga cara pengaplikasiannya, kemudian bagaimana juga cara mereka mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran dalam aplikasi zakat dan wakaf. Wah, keren, luar biasa. Jadi memang wakaf ini kan senantiasa berkembang. Dulu kita tidak kenal bagaimana ada wakaf uang, sekarang ada wakaf uang. Tentu apa yang disampaikan oleh Bu Renisa menjadi sangat penting sekali. Makasih Bu Renisa. Ada Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Apa kabar? Sehat ya? Waalaikumsalam. Nah, apa kira-kira nih Bu dalam konteks Indonesia, apa kira-kira perkembangan syariah yang menarik Bu? Kalau menurut saya terkait dengan perkembangan zakat wakaf memang sekarang lagi dari sisi regulasi juga sedang terkuat, udah mulai sangat kuat. Namun saya melihat dari sisi masyarakat awam dan belum familiar terhadap potensi dari zakat wakaf itu sendiri. Termasuk di lingkungan saya masih banyak yang yang sulit membedakan antara zakat dan infak dan sedekah. Ini harus ada pemahaman literasi di sistem di unit terkecil dari. Luar biasa. Tapi memang satu hal yang menarik bagi kita bahwa literasi zakat itu paling tinggi loh di ekonomi syariah. Dan setelah zakat baru kemudian wakaf. Nah setelah itu baru yang lain. Jadi wajar kemudian kalau ingat zakat orang langsung connect kira-kira wakaf juga demikian. Makasih Bu. Nah Bu Rena ini adalah merupakan, Assalamualaikum Bu Rena. Nah, ini Wong Palembang satu ini dahsyat luar biasa. Bicara medley di ini riset pokoknya beliau lah top kira-kira gitu. Gimana nih Bu? Riset kita di IKI ini gimana nih Bu? Ya baik, terima kasih Pak Hendra dan semua dosen ekonomi syariah. Jadi saya hanya memberikan semangat ya, karena penelitian ini adalah bagian dari tugas tridharma kita sebagai seorang riset. Kemudian kami dari LPI membukakan peluangnya seluas-luasnya. Silahkan nanti Bapak Ibu bersama mahasiswa, mendampingi mahasiswa melakukan tugas-tugasnya khususnya dalam bidang riset yang mengembangkan keilmuan manajemen zakat ya di ekonomi syariah tadi, sehingga kemudian dan juga nanti diikuti dengan PKM. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan bersama mahasiswa, ilmunya itu harus sampai ke masyarakat sehingga kita bisa membangun masyarakat yang beradab, berilmu, berpengetahuan luas. Wah keren banget, pokoknya beradab, berilmu, berpengetahuan. Dan nanti disiapkan juga pembiayaan insya Allah. Terima kasih Ibu LPM kita luar biasa. Makasih Bu Rena, motivasi untuk kita semuanya. Nah ada Bu Dekan kita. Assalamualaikum Bu Dekan. Bu Dekan itu kalau diajak sudah cukup terus. Tapi kita butuh bagaimana beliau ini sebagai bagian terbesar pada kita. Gimana Bu Dekan perkembangan ekonomi syariah yang menarik? Dan lihat kemarin juga Bu Dekan ikut dalam grup Dekan seluruh Indonesia bidang wakaf yang berkumpul dengan Kementerian Wakaf ya. Ya, di Direktorat Zakat Wakaf ya. Zakat dan Wakaf. Apa kira-kira menarik dari? Ya, kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak Tarmizi ya, Direktorat ini Zakat dan Wakaf. Kemarin itu kan audensi itu. Nah, itu keinginan dari perguruan-perguruan tinggi ini ingin bahwa literasi di tengah-tengah masyarakat memang apa yang disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya tadi itu belum familiar Pak tentang literasi zakat yang kita manajemenkan itu belum kan gitu. Jadi itu yang ingin digalakkan. Kemudian permintaan dari perguruan-perguruan tinggi yang audensi itu menginginkan bahwa mahasiswa-mahasiswa manajemen zakat dan wakaf ini diberikan peluang seluas-luasnya, gitu. Termasuk ini permintaan kemarin itu diberikan ya semacam beasiswa lah ya supaya menarik kan begitu kan. Ini problem juga bukan di IGET ya, ternyata
problem untuk mendapatkan mahasiswa itu memang di seluruh perguruan tinggi Pak. Dan ini karena minimnya dari pengetahuan masyarakat yang menganggap kenapa sih zakat pakai kuliah sampai 4 tahun. Nah itu yang menjadi sangat menarik kan gitu, supaya masyarakat itu mempunyai wawasan yang luas lah terkait dengan zakat dan wakaf yang sedang berkembang di Indonesia ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Rekan. Jadi Masya Allah luar biasa. Artinya Indonesia butuh sumber daya zakat wakaf, dan kemudian perguruan tinggi harus menyiapkannya. Waduh. Pokoknya ke IKI aja ya kira-kira gitu ya. Iya. Karena memang ada manajemen zakat dan wakaf di IKI Pak kan gitu. Yang itu juga. Makasih Bu Rekan. Pak Indra, Dia Indra luar biasa. Hendra dan Indra. Salam zakat aja lah Pak Dia Indra. Apa menarik nih terakhir nih? Apa yang menarik dari perkembangan zakat wakaf kita? Belum nyambung. Belum nyambung. Bu Kaprodi pesannya apa nih? Bu Kaprodi hukum ekonomi syariah. Iya, semoga selalu semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah. Makasih semua sahabat sekalian. Itulah ngobrol dengan dosen-dosen hebat. Doakan mudah-mudahan menjadi guru besar zakat wakaf, menjadi guru besar hukum ekonomi syariah. Tidak waktu lama, dalam waktu cepat mudah-mudahan kita punya guru-guru besar yang mudah-mudahan seperti Pak Kaprodi, Pak Zafaat, Pak Rufi, Pak Indra, pokoknya semua termasuk Bu Kaprodi kita ya, Bu Nisa, Fitri, Bu Rena, Bu Dekan, dan keluarga Pak Hendra sendiri dan semuanya. Berkah selalu, salam zakat wakaf, salam semuanya nih. Pokoknya kalau belajar zakat wakaf ke IKI aja. Ya, kalau belajar ekonomi syariah kemana Bu Dekan? Ke IKI aja. Ya, sambil belajar sambil menghafal Quran, pokoknya berkah dunia akhirat kata Bu Dekan gitu selalu. Ya, makasih. Salam hangat kepada semuanya. Salam zakat wakaf. Salam apa Pak Kaprodi? Salam semangat. Salam semangat. Salam apa Bu Dekan? Salam bergabung lah. Bu Rena salam apa nih? Salam penelitian dan PKN. Pokoknya Bu Betty salam apa? Salam apa? Salam ekonomi syariah. Salam Bu Lisa. Salam zakat wakaf. Bu Kaprodi. Salam ekonomi syariah. Pak Kiai. Salam ekonomi syariah. Pak Kiai Nurdin. Selamat pagi. Pak Samat. Salam semangat. Salam ekonomi syariah dari kampus IKI Jakarta, kampusnya para penghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.